Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati minan nasib. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ja'ani Jibrailu alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih wa'lam anna syarafal mu'mina qiyamuhu bil laili wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, al mukarramun, para alim, para bini sepuh, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio, lebih-lebih para pendengar di acara Mutiara Fajar pagi ini. Di studio ada Bapak Junaidi, Pak Saifuddin, Pak Haji Miarso, Pak Husaini dan kawan-kawan, sampai ada Pak Wiradi, Pak Sumaji, Pak Dalil, Abba Ashari, ibu-ibu dari Duduk Sampean, dari Surabaya, dari Uringenanom. Kita bersama-sama Putri Tumengkang Sari, alhamdulillah dihidupkan kembali oleh Allah. Begitu baiknya, begitu luar biasanya Allah mencintai kita sekalian. Bukan hanya dihidupkan, tapi kita diundang di taman surganya, sebuah majelis yang sangat mulia. Orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, subhanallah, para malaikat berebut untuk mendoakan kita sekalian. La yaqutu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan orang-orang yang istiqomah berada di majelis taklim, al istiqomah khairu min alfi karomah. Lebih baik panjenengan dari jauh di malam-malam yang masih gelap kayak gini bisa datang ke majelis zikrullah, maka oleh Allah itu jauh lebih mulia ketimbang 1000 kesaktian. Apalagi tadi malam sesudah maghrib kita sekalian sudah diajak oleh para tokoh agama untuk membaca surat Yasin 3 kali, dilanjutkan dengan malam harinya memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, sebuah malam yang fadilahnya di bawah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba yang semakin fokus beribadah kepada Allah karena doa-doa yang kita lantunkan di malam nisfu Sya'ban. Oleh Allah kita dikasih sehat walafiat, panjang umur, rizki yang melimpah, takdir yang kurang-kurang baik oleh Allah dihapuskan, diganti dengan takdir yang jauh lebih baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita adalah
beribadah kepada Allah. Menungso urip sing gawe Allah, tugase urip ibadah marang Allah. Menungso urip sing gawe Allah, tugase urip ibadah marang Allah. Sangune urip amal kang sampurna, sok nang akhirat mlebu swarga. Allahul kafi Rabbunal kafi, qasadnal kafi wajadnal kafi, likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah ilahi tamimi na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina. Ilahi tamimi na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina. Adhikna barda afwika wal awafi wa hawwin kull madlubin alaina. Allahul kafi qasadnal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah fa inna lanu awil fi muhimmin alam bina laqot akina. Fa inna lanu awil fi muhimmin alam bina wala maqad laqina. Ala ahadin wala sababin walakin idha daqat fakun talaha qamina. Allahul kafi fi qasadnal kafi wajadnal kafi, likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Duh Gusti Allah nyuwun pangapura dateng sekabehe dosa kawula. Duh Gusti Allah nyuwun pangapura dateng sekabehe dosa kawula. Ugi dosanipun jamaah sedaya supados benjang mlebet swarga. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi, likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng dengan Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Jamaah pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, life is a journey from Allah to Allah. Hidup ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan dari Allah menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sekalian ini milik Gusti Allah, dan pada saatnya kita sekalian pasti akan kembali kepada Allah. Di antara para jamaah, para pendengar, ada yang sudah berjalan selama 15 tahun. Ada yang sudah berjalan selama 25 tahun. Ada yang sudah berjalan selama 40 tahun. Dan yang ada di studio ini kayaknya banyak yang perjalanannya sudah 60 tahun. Betul nggak? Kalau kita mau pergi ke suatu tujuan, semakin lama kita berjalan, itu otomatis
akan semakin dekat dengan tujuan yang akan kita capai. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah berjalan dari Allah to Allah, from Allah to Allah, maka perjalanan kita yang sudah 60 tahun lebih ini kalau dihitung dengan kacamata akhirat itu tinggal beberapa menit kita sudah akan mencapai tujuan kita. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah semakin dekat, bahkan sangat dekat dengan tujuan yang kita tempuh. Tapi Bapak Ibu sekalian, di luar sana, di berbagai tempat, di banyak aktivitas kegiatan, banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam hitungan menit perjalanan akan berakhir. Banyak saudara-saudara kita sekalian yang asyik dengan harta bendanya dalam berbagai macam bentuk. Ada yang lagi asyik bermain dengan perhiasannya. Ada yang lagi asyik bermain dengan kendaraannya, dengan rumahnya, dengan kebun, sawah, toko, dan lain sebagainya. Ada yang sangat asyik dengan pasangannya. Ada yang terbuai oleh jabatan status sosial yang dimilikinya. Ia lupa bahwa kehidupan adalah perjalanan dari Allah menuju ke Allah, dari kematian menuju ke kematian. Karena firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum, dari mati dulu kemudian kita dihidupkan oleh Allah, tsumma yumitukum. Dan banyak yang membuat kita sekalian terbelalak. Kayak tempo hari itu ada orang yang bernama Pak Mulyono, salah seorang kepala desa di Ambulu, Jember, sedang asyik menyenandungkan lagu-lagu, ternyata di atas pentas ambruk. Sudah sampai dia perjalanannya, from Allah to Allah sudah nyampe. Sama sekali ia tidak mengira. Dengan lekohnya ia bernyanyi, tiba-tiba di atas pentas ambruk. Ada yang bernama Pak Sobari, salah seorang pegawai negeri di Probolinggo. Usianya belum 52, baru 51. Enak-enak lagi berjoget di atas panggung. Ini jogetnya lebih lekoh ketimbang Pak Yahya. Mudah-mudahan Pak Yahya panjang umur. Tahu-tahu di atas pentas lagunya masih bunyi, berjalan, ia sudah ambruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia tidak sadar bahwa sudah sampai di garis finish. Bu Rini ini usianya baru 28 tahun di Tasikmalaya. Nyambut peringatan 17 Agustus ia asyik ikut lomba lari karung. Ternyata baru beberapa langkah ia ambruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tempo hari ada salah seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Namanya Allahumma gfir lahu al-maghfurlah, Dr. Haji Arwin Amiruddin. Di atas kursi lagi sidang. Ada salah seorang mahasiswa S3 yang akan menyelesaikan ujiannya. Baru selesai menyampaikan pertanyaan satu kali, seorang dosen yang usianya belum 60 tahun
gagah, sehat, tiba-tiba las amruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ini suami saudara saya yang dari Duduk, Allah maghfirlahu, Pak Fakhrul Razi, keponakannya Pak Miarso, Mas Duyanto. Ya, tahu-tahu meninggalkan kita sekalian. Sebelum saya teruskan, mari bersama-sama kita kirimkan doa kepada orang-orang tercinta kita, ya, termasuk Ibu Mbak Sulis, namanya siapa? Warsila, ya. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin khulafai rasyidin syuhada'i sholihin auliya'i sholihin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila hadrati jami'i ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha wa ila abaina wa ummahatina wa ila abaina wa ummahatina wa li jadina wa ajdatina wa li aulatina wa li azwajina wa li asaidana wa li talamidana wa li masyayikhina wa li ikhwanina khususan Allah maghfir lahum. Ibu Warsilah, Bapak Duyanto, Bapak Fakhrul Razi Duduk, dan Mas Dwi Ardiansyah putranya Pak Saifuddin. Annallahu taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskunuhumul jannah wa yakhtim lana bil husna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Kalau kita sekalian dihidupkan seperti ini, maka diingatkan oleh Allah, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jangan lupa pada saatnya nanti, karena kematian itu tidak berdasarkan nomor urut. Kalau berdasarkan nomor urut, yang muda-muda itu nggak ada yang mati. Yang mati pasti yang sepuh-sepuh gitu. Tapi kematian itu atas kehendak Allah, takdir kita sekalian. Nah ini yang tadi malam, di malam nisfu Sa'ban, kita perlu mohon kepada Allah. Karena dawuhnya Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Allah itu punya kuasa untuk menghapuskan takdir kita yang jelek-jelek. Nah itu nunggu, karena ada takdir yang mu'allakun, yang digantungkan kepada kita sekalian. Ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu. Itu di sini letaknya. Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, kita sekalian pasti akan ke sana. Diingatkan oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kekasih Allah, silakan engkau hidup sesukamu, ya, engkau hidup sesukamu. Kalau bahasanya orang-orang tua, awakmu tak tuturi bolak-balik, awakmu tak elingno bolak-balik, ya wis saiki sakarepmu, sama dengan begitu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Ya, makanya muncul iku salat karepmu ora karepmu dikepuki malaikat rasa no dewe ish masyita fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesukamu, tapi jangan lupa bahwa pada saatnya engkau pasti akan berjumpa
dengan kematian. Semua yang engkau lakukan terekam dengan baik. Yauma yatadzakarul insanu ma sa'a. Nanti kamu akan melihat semua yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia. Kalau sekarang banyak ibu-ibu yang aktivitasnya dengan handphone, chatting kita sekalian kepada teman-teman. Kalau itu isinya fitnah, nanti pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Kalau berita-berita yang bohong, ya, gosip, itu disebarkan kepada yang lain, maka nanti semuanya akan ditunjukkan oleh Allah. Jangankan yang nampak tertulis, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, yang ada di hati kita, ijik kerentek, semuanya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang selama ini perilakunya jelek gitu ya, lanjutan ayatnya tadi, yauma tadzakarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu lima yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, pendengar radio dan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio ini masuk dalam wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mudah-mudahan demikian, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang di pagi buta subuh-subuh sudah keluar, meskipun keluarnya gelap-gelapan, tapi di mata Allah semuanya terang benderang. Orang-orang yang selama ini catatan hidupnya, aktivitas sehari-harinya itu jelek, maka nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan orang-orang seperti itu baru terbelalak. Wa wudi'al kitabu fatarul muslimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Orang-orang yang selama ini perilakunya kurang baik itu kaget, ya Allah. Mereka berkata, celakalah kami, ya wailatana. Ini kitab apa? Kok semuanya tertulis lengkap? Jangankan yang besar, yang kecil-kecil, yang bersangkutan tidak merasa, semua catatannya itu lengkap. Wa wajadu ma amilu hadiron, dan engkau akan menjumpai semua perbuatan yang telah engkau lakukan. Sungguh Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka sesudah nisfu Sya'ban tadi malam, ya, Kamis malam Jumat, kita semuanya bersimpuh kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan kita sekalian sadar bahwa perjalanan kita ini semakin hari akan semakin dekat. Ya, kalau dipastikan kurang 5 hari lagi, mungkin kita bisa terus menerus baca Al-Quran, kita bisa terus menerus pegang tasbih. Lah, kematian itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi terjadi seperti keinginan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Mudah-mudahan karena kita sekalian senantiasa berada di majelis zikrullah, majelis pengajian, maka hormon endorfin kita tumbuh subur, pembuluh darah kita terbuka lebar, jalannya darah lancar. Insya Allah kita sekalian akan panjang umur, oleh Allah dikasih umur panjang, ketemu dengan nisfu Sya'ban yang akan datang, yang akan datang, dan yang akan datang, sampai dipastikan kita bertemu Allah bi husnil khotimah.
Yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kita sekalian, wa ahbib masyita fa innaka mufarikuhu. Cintailah apapun yang membuat hatimu itu tidak bisa berpaling kepadanya. Ada yang cinta dengan pasangan hidupnya, ada yang cinta dengan harta benda yang limpah ruah, ada yang cinta dengan anak keturunannya, ada yang gandrung dengan kendaraannya, dengan jabatannya, ada yang suka mengoleksi binatang, sukanya dengan burung sampai lupa makan ya, sukanya dengan mungkin ada yang memelihara ular, ada yang memelihara kucing, ibu-ibu ini, ada yang memelihara kuda, ada yang suka unta dan lain sebagainya. Silakan engkau mencintai sama manusia, engkau mencintai harta benda, engkau mencintai apapun, tapi jangan lupa fa innaka mufarriquhu, semuanya akan berpisah denganmu. Harta benda yang kita cintai ketika kita wafat akan berpisah dengan kita. Istri, suami yang sangat kita cintai, pada saat kita diambil oleh Allah, kita pasti akan meninggalkannya. Kadang-kadang bahkan kita masih hidup di dunia, harta yang selama ini kita kumpulkan diambil orang. Rumah yang kita bangun dengan keringat yang luar biasa, tahu-tahu terbakar. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, ma indakum yang fadu wa ma indallah bakin. Semua yang ada di kiri kanan kita, yang ada di sisi kita, itu pasti akan lenyap, pasti akan binasa, kecuali yang ada di sisi Allah. Wa ma indallahi bakin, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Maka jangan sampai kita sekalian berbuat mati-matian, mempertahankan mati-matian segala sesuatu yang tidak kita bawa mati. Nanti penyesalannya itu akan dalam. Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang dagang, asalnya sukses luar biasa, tiba-tiba bangkrut. Ada orang yang rajin sekali bangun rumah, memperbaiki rumah, belum sempat dinikmati, tahu-tahu kebruan, ambrol, wafat. Ada orang yang gila-gilaan merebut jabatan, jabatannya masih ada, tapi ia sudah berurusan dengan penegak hukum. Banyak sekali dalam kehidupan di dunia ini. Pokoknya kalau kita mencintai dunia, kita harus ingat bahwa pada saatnya semuanya akan kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu sekalian, ingat, dunia untuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia untuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daroni. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik,
ya Rafi asani wa daraji. Pada akhirat bahagia selamanya, iman pada akhirat, di akhirat masuk surga, ingkar pada akhirat neraka selamanya, ingkar pada akhirat neraka selamanya. Ya Rasulullah salam Allah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salam Allah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kita manfaatkan dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melampiaskan nafsu kita. Siapapun yang mencintainya pasti pada saatnya akan dibelalakkan oleh Allah. Kalau tidak ia yang meninggalkan dunia lebih dahulu, dunia itu yang sudah dihilangkan oleh Allah dari tangannya. Pesan malaikat Jibril yang ketiga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tapi semuanya tercatat oleh Allah dan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus ngitung semua kegiatan yang kita lakukan, apakah ini baik atau sebaliknya, apakah ini menghadirkan manfaat atau justru mafsadat, kecelakaan yang akan kita terima. Maka sebelum kita bertindak itu harus kita pikirkan. Kalau memang baik, kalau perlu mengajak orang lain. Kenapa? Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kebaikan yang kita lakukan oleh Allah itu dibalas berlipat ganda, minimal 10 kali. Nah, ini enaknya, indahnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithliha. Kalau yang kita lakukan itu perbuatan yang jelek, maka kita dibalas oleh Allah hanya 1, tidak dilipat gandakan menjadi 10 kejelekan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi umat Muhammad itu merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau kita cerdas, otomatis kita akan memilih yang berlipat ganda balasannya, dan kita akan menghindari meskipun hanya 1 titik, karena setiap titik ya itu nanti kalau kita tambah lagi, maka akan membuat titik di hati kita itu banyak. Warna hitam di hati kita yang banyak itu, maka nanti akan membuat ibarat kaca sudah tidak bisa lagi untuk bercermin. Maka ia bangga dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Seperti Bapak Ibu sekalian ngaji kayak gini, karena Bapak Ibu istiqomah
rasanya ketika sudah hari Selasa, alhamdulillah besok bisa ketemu dengan teman-teman. Ya, alhamdulillah besok kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang kebetulan lagi suntuk, bisa cerita kepada sahabatnya. Kalau ada yang lagi bahagia, bisa disampaikan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena kita istiqomah melakukannya. Coba kalau misalnya sekali tidak ikut, maka akan ingin yang kedua kali. Karena setan menggoda kita itu dengan cara yang sangat halus. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Nah, lebih-lebih nafsu kita yang senantiasa lekat. Setan itu tidak mesti bisa masuk ke tubuh kita. Ketika kita sering menyebut asma Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insya Allah, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sering ngambil air wudhu, batal ngambil air wudhu, tapi nafsu ini melekat, ya. Makanya bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar fahuwa jihadun nafas. Jadi sesudah pulang perang Badar yang taruhannya luar biasa, karena musuhnya lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap, sementara Kanjeng Nabi hanya sepertiganya dengan persenjataan apa adanya. Menang oleh Rasulullah, dikatakan rojakna min jihadil asghar, kita pulang, kita kembali meninggalkan jihad kecil menuju jihadul akbar, jihad besar. Apa? Jihad melawan kehendak nafsu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Kadang-kadang udah enak berada di majelis zikir kepada Allah seperti ini. Ada yang mulai awal sampai akhir itu gak krungu. Apa sih disampaikan rumah gak krungu? Perko ngobrol karepe karo konjone. Kadang-kadang utik-utik HP ini ya. Ya aku yo ndelok Riko tapi tak jarno ae ben ya. Dia sedang berasik masuk dengan hawa nafsunya, dengan handphonenya dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita sekalian berada di tempat yang baik aja, ujian itu masih ada. Kehendak bisikan nafsu itu masih ada. Apalagi di tempat yang kurang baik. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah kalau kita sekalian itu sadar, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil atom sekalipun itu tercatat dan oleh Allah dibalas. Apa itu baik? 10 kali lipat. Kalau itu jelek cuma 1 kali. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan tadi malam sholat sunat hanya 2 rakaat di malam nisfu Sa'ban, karena umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang beribadah 400 tahun. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu riwayat itu lebih baik ketimbang ibadahnya seumur hidup. Ya, kalau panjenengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi adada man sholla alaihi min khalqihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin nabi kama yambaghi lana an nusolli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana bisolati alaihi. Panjenengan maca sholawat iku sepisan wae ganjarane sakwenehe makhluk ana ing alam donya diberikan oleh Allah kepada panjenengan karena faktor Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita berada di bulan Sya'ban dan kita tidak ada yang tahu apa Sya'ban yang akan datang, ijik lengkap wong sing nduk ngarepku iki tumengkang sari apa ijik lengkap titenono ya. Saiki Pak Haji Kamila, Bu Haja Kamila tulisen
Sya'ban 1446, personelnya A B C D E F G H ya. Nah, kira-kira Sya'ban 1447 yang akan datang sampai H apa tinggal A B C D E. Nah, tempo hari kan ada tuh itu ya. Dari Petrus atau siapa dia? Yang pimpinannya itu? Itu kan juga tidak lama naudzubillahi min dzalik wafat. Panjenengan muga-muga sehat walafiat kabeh. Tapi insya Allah beliau itu karena suka dengan sholawat, suka mengikuti pengajian, maka wafatnya husnul khotimah. Yang keempat, pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Mulianya seorang mukmin adalah istiqomahnya dalam melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini merupakan sholat sunat yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita upayakan setiap malam kita bangun meskipun hanya 2 rakaat. Syukur kalau bisa 8 rakaat. Ditambah sholat sunat taubat 2 rakaat. Ditambah sholat sunat tasbih 2 rakaat. Karena kita tidak tahu apa besok pagi kita masih hidup, besok malam apa kita masih bisa bangun, minggu depan apa kita masih bisa mengikuti pengajian kayak gini. Wallahu a'lam. Tadi yang saya ceritakan, pakaian jas, ganteng, gagah, lungguhe ya meteng kereng, ya toh? Kayak Pak Andi Syamsul Bakhri itu yang lagi mengimami sholat subuh di Samarinda. Lo kan sehat, kuat, suaranya pewanter. Kayak Ustadz Saifuddin iki adzan ya pewanter. Tapi ana dulure seneng di Sidoarjo iku, ya. Pak Abdul Halim. Moro-moro ya iso loh Pak, masih mau adzan mati pas adzan ya iso. Tapi alhamdulillah ahli surga. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita menyempatkan sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Orang-orang yang melakukan sholat malam, ya, maka Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya ingat Ayatullah Khomeini ketika Iran diperintah oleh seorang raja yang otoriter, yang zalim kepada masyarakatnya. Ayatullah Khomeini ngungsi di Perancis dan tidak pernah absen selama 16 tahun. Sholat malam, sholat malam, sholat malam. Pada akhirnya tumbang seorang raja, ya. Namanya siapa dia? Apa Syah Iran Reza Pahlavi atau siapa dia yang akhirnya tumbang, dan Ayatullah Khomeini kembali ke negaranya dengan kedudukan yang sangat terpuji. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam itu akan dibimbing oleh Allah. Lanjutan ayatnya tadi kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat malam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, maka akan dimasukkan ke tempat yang benar, akan dimudahkan oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, sehingga berbagai macam perilaku yang dilakukan itu on the track, berada di jalan yang benar. Hatinya oleh Allah diberi petunjuk, dibimbing langsung. Dan orang yang biasa melaksanakan sholat malam,
berbagai macam persoalan yang dihadapi akan diberi solusi terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, maka Allah akan mengeluarkan ya dari pintu keluar yang tepat, dari pintu keluar yang baik. Sama dengan wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi ketika itu dilaksanakan di tengah malam, maka porosnya itu kan langsung. Ibarat panjenengan naik kendaraan di siang hari, volumenya kan banyak ya. Di tol sendiri sekarang itu kalau siang hari, pagi sampai sore, bahkan sampai jam 8 itu luar biasa. Tapi kalau panjenengan agak malam, sekitar jam 12 ya, sekitar jam 1 itu sepi. Jadi sambungannya langsung kepada Allah, itu enak. Allah nunggui kita. Karena di setiap sepertiga malam Allah dan malaikatnya bimakna rahmat Allah itu senantiasa dikucurkan kepada kita sekalian. Orang berdosa yang minta ampun diampuni oleh Allah. Orang yang mengharapkan sesuatu minta kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tentu yang bermanfaat, yang membawa maslahah buat kita sekalian. Tapi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah begitu cintanya kepada kita sekalian sebagai hambanya. Dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam akan dilindungi oleh Allah dari musibah, malapetaka dan bala bencana. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Artinya ia tidak akan sampai terperosok ke dalam jurang kebahagiaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat itu ya, ada sholawat ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra, bareng-bareng ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan naimatan bidawami mulkillahi. Amba atiku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafiq
شاني ودرجي عطفت rotal alami ya uhailal jud wal karom. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wangi ingkang suwe. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wangi ingkang suwe. Salah sawijine bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Salah sawijine bisa ngelampahi insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an sya'ni wa daraji. Al-Fatihah rotal alami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat saya, dulur-dulurku yang ada di studio, ketika kita sekalian memanfaatkan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah melalui sholat malam, karena idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunajji rabbahu, maka insya Allah hati kita itu ayem. Seperti anak itu loh ya, lagi ada persoalan dengan temannya, kemudian dipangku oleh ibunya, dibelai rambutnya, maka dia tenang, ayem. Dikejar musuh sekalipun ia merasa aman karena sudah berada dalam perlindungan yang luar biasa. Nah, ketika kita sedang melaksanakan sholat malam, maka kita akan diangkat oleh Allah di makom yang terpuji. Kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Dan ketika ada persoalan, biasakan adukan kepada Allah. Orang-orang yang mengadukan persoalannya kepada selain Allah itu pasti akan kecewa. Ini pesannya malaikat Jibril. Wa iza ustighna'uhu 'anin nas. Orang-orang yang lebih mengedepankan kepada sama manusia, orang-orang yang bergantung kepada manusia, maka orang-orang seperti itu pasti akan berjumpa dengan kekecewaan. Gantungan kita hanya kepada Gusti Allah. Orang-orang yang kebetulan, mohon maaf ya, di jalan itu kan ada toh orang yang minta-minta ya, pengemis. Pengemis itu kan menggantungkan kepada sesama manusia. Ya kadang-kadang lek tepak ya dipendelii, ya dilokno. Ngecek nom gagahe ngono. Lemu-lemu. Ayu-ayu gitu. Ini yang menggantungkan kepada orang yang ada di jalan-jalan itu. Nah, ada juga yang tidak di jalan, tapi di balik meja. Ketika ia melaksanakan pekerjaan itu demi ini, ya, lupa bahwa dia itu sudah disumpah mengerjakan semuanya itu dengan nama Allah. Lah harusnya ia sadar, ana fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Jadi rekan-rekan para pelayan masyarakat ya, para pegawai, maka harusnya pegang prinsip,
ketika aku melayani masyarakat dengan baik, maka Allah yang akan menjadi pelayanku. Istri-istri juga begitu. Ketika aku melayani suamiku dengan baik, suamiku happy, suamiku puas, suamiku senang, maka Allah yang nanti akan membalas semua pengorbanan yang diberikan. Sebaliknya suami-suami itu ketika ngeramut keluarganya, anaknya, istrinya, enggak usah ditanya bagaimana respon dia. Ikut duduk urusannya awak dewe. Pokoknya rumusnya in aksantum li anfusikum. Kita berbuat baik pada teman, tapi balasan teman itu kadang menyakitkan. Kita berbuat baik kepada siapapun, tapi kadang-kadang balasan siapapun itu sangat mengecewakan. Ya makanya oleh malaikat Jibril, orang-orang yang bergantung kepada orang, maka ia pasti akan berjumpa dengan kekecewaan. Ya, Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, kita diajari oleh Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah itu kita belajar. Kalau kita tidak belajar ya, mau ngasih sesuatu aja itu pasti akan lihat, akan pilih-pilih siapa yang akan dikasih. Padahal semuanya umat Muhammad, padahal semuanya hamba Allah. Kalau kita sekalian ini tidak bertumpu hanya kepada Allah, misalnya orang-orang yang manik tasoma biaklihi dola, orang-orang yang membanggakan kepinterannya, pengalamannya, akalnya tanpa bersandar kepada Allah. Harusnya faida azamta fatawakal Allah. Kita berikhtiar maksimal, kemudian hasilnya, penentuannya kita pasrahkan kepada Allah. Wa manistagna bi malihi qalla. Orang yang membanggakan kekayaannya, hartanya, maka akan dimelaratkan oleh Allah. Wa man izza bi makhluqin dzalla. Orang yang bersandar kepada sesama orang, maka akan dihinakan oleh Allah. Nah ini susah, karena kita hidup di dunia setiap hari ya ketemu bolo. Banyak dalam kehidupan sehari-hari suka enak kabeh opo. Wong bendina ketemu nunggone ngaji, wong butuhe duit ya gak pate akeh ngono lho ya. Kadek janjine ya mek sak minggu. Iso sampai 10 tahun, Pak. Sampai 10 tahun. Naudzubillah min dzalik. Itu manusia ya. Dalam kehidupan sehari-hari akan seperti itu yang kita jumpai. Mergo podo-podo menungsone. Dadi gak enak rek mosok gak duwe rasa rumangsa. Tapi lek sing dirumangsani gak rumangsa iku lho terus ya opo ngono ya. Makanya gantungannya kepada Allah. Sebelum bertindak itu matur dulu kepada Allah, nggih. Ya, kalau urusannya rada gede ya istikharah lah. Istikharah. Tapi cilik-cilik barang ngono ya wis pokoke dibuat perjanjian ngono. Oh, dikek perjanjian ngene materai saya breset. Apa maneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya bahwa kita diingatkan oleh Abu Laith As-Samarqandi, sesudah hidup ini kita pasti akan mati. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa 5 pesan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu aja lali somben mati. Wa ahbib masyita fa innaka madziyum bih fa innaka mufarikuhum. Cintailah apapun yang membuat engkau tergiur, tapi jangan lupa semuanya akan meninggalkanmu. Wa mal masyita fa innaka majziyum bih, lakukan apapun semuanya ada balasannya. Wa lam anna syarafal mu'mina qiyamuhu billaili, jangan lupa salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Jangan lupa salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Dan wa iza istighna'uhu 'anil nas, jangan bergantung kepada manusia, akan kucewa. Insyaallah kalau kita sekalian ingat pesan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kepada kita
maka kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.